Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustazah. Bagaimana kabar anak ustazah pagi ini? Apakah anak ustazah sudah melaksanakan sholat duha? Untuk pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran PAI. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah dulu. Mudah-mudahan belajar kita ini mendapat berkah dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak ustazah, untuk materi kita hari ini yaitu bab 3, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sebelum kita bahas mengenai Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, ustazah mau menjelaskan dulu, mengulang-ulang pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah dulu di kelas 2, kelas 1 juga ada belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas 2 kata. Pertama Asmaul, yang kedua adalah Al-Husna. Asmaul adalah nama-nama Allah, husna adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Anak ustazah masih ingat berapa jumlahnya? Waktu itu kita sudah pernah menghitung ya dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99. Nah, pada kelas 1 dan kelas 2 kita sudah belajar beberapa Asmaul Husna. Untuk kelas 3 ini kita belajar 2 buah Asmaul Husna. Ya, kita masuk materi langsung. Judulnya yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, Allah Maha Esa, Allah Maha Pemberi. Dua nama tersebut ada dalam Asmaul Husna. Ya, apa itu Allah Maha Esa? Kita masuk Al-Ahad dulu ya. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa adalah Al-Ahad. Itu ada dalam Asmaul Husna. Apa artinya Zah? Allah Maha Esa adalah Allah satu. Tidak ada yang disembah selain Allah. Itulah Al-Ahad. Boleh kita menyembah yang lain? Tidak boleh. Karena Allah itu hanya satu. Apa buktinya Allah itu satu? Apa buktinya Allah itu ada dan satu? Buktinya Allah menciptakan apapun yang ada di bumi ini sendiri, tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan makhluk lain, karena Dia Al-Ahad. Nah, dari mana kita tahu Al-Ahad itu adalah nama Allah? Al-Ahad itu ada tertera di dalam surah Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1. Nah, ustazah udah hafal kan? Yuk kita baca sama-sama. Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang ahad itu. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Jadi ahad itu artinya esa. Esa itu artinya satu. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu ada dalam ayat selanjutnya. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu satu, tidak ada yang lain. Tuhan kita hanya satu. Dia tidak beranak, Dia tidak pula diperanakkan, tidak ada ibunya, tidak ada ayahnya, tidak ada anaknya. Allah itu hanya satu. Allah menciptakan bumi ini sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung pula kepada makhluk lain. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah itu satu. Dengan cara kita tidak boleh menyekutukannya. Dengan cara kita tidak boleh meyakini bahwa ada Tuhan selain Dia. Atau contohnya misalkan ada orang pergi berobat, mau minta obat lalu memberikan makanan-makanan ke tumbuhan, atau menyembah selain Allah, menyembah kepada tumbuhan, kuburan, berdoa kepada kuburan. Itu tidak baik. Karena kita harus meminta itu hanya kepada Allah. Seperti surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu, mintanya sama Allah. Nah, itu mengenai Al-Ahad atau Maha Esa. Nah, kemudian kita masuk lagi Maha Pemberi.
Maha pemberi ini juga ada dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Artinya Maha pemberi. Nah, kata Al-Wahhab ini bisa ada kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 8. Saya bacakan ya, kita baca sama-sama boleh. Dalam LKS juga ada halaman 23. Rabbana la tuzigh qulubana. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ba'da, sesudah, idh hadaitana, Engkau beri petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami. Min ladunka rahmah, dari rahmat dari sisi Engkau. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkaulah Maha pemberi karunia. Nah, tuh lihat ada Ustazah buat dengan pena biru ya. Di situ ada tulisan Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab ini artinya adalah Maha pemberi. Dalam LKS juga antum lihat ya. Arti surat Al-Imran ayat 8 tersebut terakhirnya ada Engkaulah Maha pemberi. Jadi yang memberi segalanya itu adalah segala yang ada di bumi ini, ada yang tubuh kita, ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, yang memberinya adalah Allah. Allah memberi siapa saja. Allah tidak pernah memilih-milih. Oh, ini si A ini diberi 5 saja. Oh, diberi rezekinya sedikit, si B banyak. Allah tidak pernah memilih-milih. Allah akan memberi sesuai dengan apa yang Dia diinginkan. Makanya Ustazah selalu ingatkan, jangan lupa ya berdoa, minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, insya Allah Allah akan kabulkan, Allah akan beri apa yang kita minta. Jadi Allah itu memberi tanpa memilih-milih, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Itu mengenai pelajaran kita meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Nah, sekarang Ustazah mau tambahkan satu lagi ya pemahaman untuk antum. Apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita tiru, apa hikmah dari kita belajar tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi ini? Ya, kita mulai dari Maha Esa. Allah Maha Esa, hikmahnya apa? Untuk kita udah tahu tadi ya, Allah Maha Esa tuh Allah Maha Satu, Ahad. Tidak ada yang lain. Jadi apa hikmah yang perlu kita ambil? Kita kalau ada apa-apa tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kita harus yakin bahwa yang Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita beribadah pun harus rajin. Beribadahnya sama siapa, Zah? Beribadahnya juga tidak boleh sama yang lain. Beribadah kita tuh niatkan tulus kepada Allah. Contoh ibadahnya salat kita tulus, ikhlas. Kita harus yakin bahwa Allah itu satu dan hanya kepada Allah kita beribadah. Kemudian kalau Allah juga punya Asmaul Husna Al-Wahhab, yaitu Maha Pemberi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran atau apa hikmah dari kita belajar Allah Maha Pemberi? Tadi Ustazah udah bilang ya, Allah itu punya namanya Asmaul Husna. Allah Maha Pemberi, tidak memilih-milih siapa yang mau diberinya. Begitu pula kita sebagai makhluknya. Kita kalau ada teman yang merasa kesusahan, kita tidak boleh memilih-milih dalam membantu teman. Pertama kita harus memberikan, kalau ada orang minta tolong kita langsung bantu. Karena Allah juga mau memberi siapa saja. Allah akan memberi siapa saja yang mau memberi. Maksudnya Allah akan memberikan. Misalkan kita pinjamkan pena, insya Allah nanti kalau ada, atau pensil ya, insya Allah nanti kalau kita ada ketinggalan pena atau pensil, insya Allah teman akan bantu. Kenapa temannya mau bantu, Zah? Karena digerakkan hatinya oleh Allah. Makanya kita kalau kita punya hal yang lebih atau kita bisa bantu teman, jangan pilih-pilih untuk membantu teman. Ya. Kemudian kita harus memberikan kepada teman kita atau orang lain itu dengan ikhlas. Jangan sampai ya anak Ustazah, misalkan antum ada pensil, temannya tinggal, antum pinjamkan.
Tapi nanti antum marah-marah, ndak pinjam pensil saya, kemarin dia pinjam pensil saya loh, sebut sana sini, itu tandanya kita tidak ikhlas, ya. Kemudian kita juga memberikan bantuan kepada teman-teman kita itu juga jangan berlebihan. Maksudnya ustazah bukan melarang membantu. Contohnya, ketika antum ingin membantu temannya, ternyata antum tidak punya. Contoh, ada teman antum di kelas tidak punya pensil. Antum mau bantu tapi antum nggak punya pensil untuk dipinjamkan. Nanti sampai di rumah rengek-rengek sama bunda. Pokoknya aku pensil. Padahal pensil antum tidak ada. Jadi antum memaksakan keinginan untuk membantu orang itu tidak boleh dengan cara terpaksa. Apa adanya, semampu kita. Nah, itu pelajaran kita hari ini mengenai meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Untuk pertemuan pertama ini, Ustazah pada bab ini Ustazah tidak kasih tugas antum. Ustazah hanya memberikan tugas antum untuk memahami. Tugas LKS nggak ada ya, tugasnya hanya memahami materi yang Ustazah sampaikan, kemudian membaca LKS halaman 21 sampai halaman 24. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.